Hai Kim. Oh, hai Novin. Boleh nggak sih aku nanya sesuatu ke kamu? Boleh, mau nanya apa nih? Jadi sekarang kan kita tuh lagi heboh-hebohnya nih pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurut kamu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan para remaja itu melakukan pergaulan bebas sampai melakukan seks bebas? Apa aja sih faktornya menurut kamu? Faktornya menurut aku ya, salah satunya mungkin kalau dari pribadinya ya, kurang bisanya memilih lingkungan dan juga pergaulan. Terus ada juga mungkin dari orang tuanya sendiri ataupun keluarganya yang nggak mendukung dia untuk berkembang, atau terlalu mengekang dia juga bisa, karena dari keluarga yang mengekang atau kurang mendukung anak itu sendiri ya, jadi anak itu juga mungkin kurang dekat sama orang tuanya dan kurang mengenal apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang dia ada harusnya dia batasi dalam hidupnya gitu. Kayak street parents itu mempengaruhi nggak sih? Bisa mempengaruhi, mungkin seorang anak akan berpikir nggak dibolehin tapi mau coba diem-diem jadinya keterusan, takutnya juga gitu. Kadang juga itu bisa kembali ke diri sendiri sih, bagaimana kita memilih lingkungan kita, yang penting itu. Oke, selanjutnya ini nih kita lagi ada topik hangat nih. Sekarang tuh pemerintah melegalkan alat kontrasepsi bagi para remaja nih, diperjualbelikan secara bebas. Bagaimana tuh menurut kamu? Pada awalnya itu menjadi kontroversi besar ya tentunya, tapi setelah aku baca beberapa artikel bahwa pemerintah sendiri, yaitu Menteri Kesehatan juga udah menafsirkan atau juga udah mengkonfirmasi gitu bahwasannya alat kontrasepsi itu dijatuhkan dan dihalalkan itu pada remaja yang memang sudah menikah, remaja yang mungkin baru sekitar 19 tahun ataupun terpaksa menikah di 18 tahun, untuk mendukung agar mereka bisa berkarir terlebih dahulu agar tidak mempunyai anak. Jadi untuk hal-hal seperti itu yang mendesak, oke, itu nggak apa-apa. Tapi memang dikhawatirkan dengan adanya itu menjadi kewajaran bagi remaja yang lainnya bahwa mereka bisa menggunakan alat kontrasepsi itu sih. Gitu. Oke, baik. Yang terakhir nih ya, aku mau tanya, terus menurut kamu dampak negatif dari pergaulan bebas yang sampai menyebabkan seks bebas ini apa menurut kamu? Kalau dari pandangan aku sebagai perempuan ya, tentunya perempuan banyak banget dirugikan karena seperti yang umum bisa menyebabkan kehilangannya keperawanan ya, Novin ya? Iya, nah, benar. keperawanan itu kan identik banget sama perempuan. Sedangkan kalau laki-laki itu kan kurang dilihat ya keperjakaannya atau bagaimana. Ya, tidak terlihat ya bisa dibilang. Mana perempuan juga menghamil selama 9 bulan dan mereka juga yang menanggung dosa seandainya mereka melakukan sebuah aborsi ya. Itu juga salah satu yang benar-benar merugikan perempuan sih. Kemudian juga merugikan dari pihak lingkungan dan keluarga. Nama baik mereka tuh buruk sih. Kalau menurut kamu bisa nggak sih kayak misalnya nih dari seks bebas ini mengganggu mental health si wanita atau perempuan di pihak perempuan? Bisa banget, dan justru kemungkinan besar tentunya akan mengganggu mental health mereka. Tapi menurut aku pribadi itu kembali karena konsekuensi mereka sendiri. Jadi mereka memang harus bertanggung jawab secara tidak langsung. Oke, thank you Akifa. Ya. Hai Indra, aku mau nanya beberapa hal nih ke kamu, boleh nggak? Boleh. Oke, yang pertama, menurut kamu apa sih peran masyarakat dan sekolah dalam menghadapi remaja sekarang yang melakukan seks bebas? Baik ya. Kalau dalam masalah seks bebas ini, yang paling penting itu adalah edukasi ya. Edukasi. Kita harus daripada mencegahnya, kita lebih baik bukan mencegah ya. Daripada memperbaikinya, kita lebih baik mencegahnya ya. Nah, dan peran masyarakat dan terutama sekolah ya edukasi. Mereka harus mengajarkan bahayanya pergaulan bebas itu bukan cuma dalam dampak fisik ya, tapi juga dalam dampak mental. Karena ya kita jujur aja tiba-tiba harus punya anak, harus bayar apa namanya? Kebutuhan anak. Nah, kebutuhan anak nanti. Nah, itu bukan cuma beban fisik tapi juga beban mental ya. Apalagi nanti mungkin bisa berpikir untuk bunuh diri ya, itu buruk, itu nggak boleh. Nah, makanya saya berpikir bahwa masyarakat dan sekolah harus berperan aktif dalam mengedukasi remaja-remaja agar mereka tidak melakukan pergaulan bebas ya. Dan biasanya karena dengan di zaman modern ini ya bisa melalui TikTok atau Instagram ya. Platform media sosial ya. Iya. Oke. Nah, next nih, menurut kamu, pendapat kamu nih tentang alat kontrasepsi yang saat ini tuh pemerintah udah melegalkan gitu, menurut kamu gimana? Ya menurut saya itu bisa memberikan kesempatan ya bagi yang terlanjur atau yang masih menginginkannya
Akan tetapi ya itu bukan begitu. Pada akhirnya pasti lebih malah menanamkan sebuah pikiran bahwa ternyata pergaulan bebas itu nggak masalah, atau tinggal pakai kontrasepsi kan? Ya. Itu sebenarnya agak kurang ya. Jadi menurut saya entah harus ada izin khusus gitu mungkin untuk alasan medis. Tapi kalau untuk masalah yang alasan-alasan yang berkaitan dengan pergaulan bebas itu nggak usah lah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Indra, hal apa sih yang bisa dilakuin buat mencegah seks bebas itu terjadi? Ya, yang pertama tadi yang dari pertanyaan pertama yang paling penting itu edukasi. Kita harus tahu apa yang kita lakukan dan apa konsekuensinya bagi kita di masa depan nanti. Dan kedua, di sini terkait dengan edukasi juga, tetapi aku lebih mementingkan nilai spiritualnya, yaitu kita harus memegang teguh nilai-nilai agama, moral yang telah ditanam di jati diri kita dari kecil ya. Kita harus memegang teguh nilai itu, karena sebagaimana membosankan atau membatasi nilai-nilai tersebut, itu dampaknya positif bagi kehidupan kita nanti. Nah, selanjutnya itu ya gimana ya, kita aja sudah melihat kan contoh-contoh yang sudah terjadi kan, itu sudah jadi pelajaran bagi kita. Kita harus bersyukur bahwa itu nggak terjadi ke kita, tapi tetap jadi pelajaran. Kita harus melihatnya sebagai itu ya. Nah, setelah itu aku mau punya pertanyaan untuk kamu. Oke. Apa nih? Nanti malam ada waktu bebas nggak? Ada. Let's go. Oke. Sekian dari gitu aja ya pertanyaan dari kelompok kami. Makasih ya Indra atas waktunya. Bye. Baik, itu aja beberapa opini dari teman-teman kita yang kita wawancarai tentang pergaulan remaja, seks bebas, serta alat kontrasepsi yang dilegalkan oleh pemerintah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.